sifatnya manusia, terutama orang Indonesia. Kalau ada yang mudah, kenapa harus yang sulit? Iya. Sama kayak kita pesan makan di Gojek, kita mau beli beberapa makanan cukup lewat satu pesanan aja. Oke. Pekerjaannya apa, kita hitung biayanya, ya udah tukang ngerjain itu sesuai dengan apa yang diinstruksikan pertama. Kita yang butuh tukang gitu. Sebenarnya tanpa tukang, permasalahan kita yang di rumah kita nggak bisa ngerjain, nggak bisa nyelesain. Jadi ketika kita manggil tukang, maka berpikirlah kita sedang memanggil pahlawan. Selamat datang di Thinkubator, sebuah podcast dari Inkubator Bisnis Teknologi Universitas Tanjung Pura yang membahas berbagai hal menarik tentang bisnis, kreativitas, dan filosofi hidup generasi muda. So, let's talk in Thinkubator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Thinkubator. Untuk episode kali ini kita akan membahas suatu bisnis yang berbasis digital dan menawarkan jasa yang sangat-sangat tidak biasa. Mungkin bagi beberapa teman itu agak kurang familiar dengan usaha ini, tapi ini sangat menghasilkan. Oke, bagaimana? Penasaran? Ya, alhamdulillah sekarang kita sudah kedatangan bintang tamu kita yang berkecimpung dalam bisnis digital tersebut. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam Masya warahmatullahi. Allah, cerah hari ini, Bang ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh perkenalan diri dulu, Bang. Oke, perkenalkan saya Dejan Tarunajaya, founder dan CEO dari betukang.id. Betukang.id. Wah, ini keren nih. Kita ngomongin kok biasanya kalau ngomongin soal usaha digital banyak nih namanya nih, kayak ngomongin soal makanan dan apapun. Nah, kalau Betukang ini fokusnya ke apa nih, Bang? Jadi betukang ini jasa service on demand ya, berbasis aplikasi. Ya sama seperti Gojek, Maxim, cuman kita fokusnya di jasa pertukangan. Pertukangan. Betul. Oke. Boleh lebih spesifik lagi, Bang? Karena kalau yang saya pikir nih, kalau kita ngomongin betukang nih, ini enggak jauh-jauh dari betukang rumah nih. Nah, kalau yang betukang ini apakah hanya fokus untuk yang bagian rumahnya aja atau ada menjalar ke betukang-betukang yang lain? Oke. Jadi betukang ini kan banyak orang mikirnya tuh tukang ini cuma tukang bangunan ya. Nah, padahal kalau di rumah itu kita banyak jenis-jenis jasa tukang tuh yang dibutuhkan ternyata. Semisal tukang listrik, elektronik, tukang bersih-bersih gitu. Bahkan kita juga punya jasa untuk tukang basmi hama tikus gitu di plafon. Oke. Nah, gitu. Kalau tukang parkir ada, Bang? Tukang parkir belum. Karena itu kan tukang juga kan. Tukang juga. Orang Indonesia tuh identik sama tukang-tukang semua. Betul. Semua disebut tukang. Semua disebut tukang. Oke. Betukang ini berarti berdirinya di tahun 2019 akhir Desember. Wah, 2019. itu berarti lagi pandemi itu. Betul. Kok bisa-bisa, Bang? Lagi pandemi muncul ide ini, gimana ceritanya, Bang? Awalnya kan karena memang permasalahan pribadi, sulit cari jasa tukang tebas rumput. Oh. Nah, jadi dulu tuh sempat keluar masuk komplek buat cari. Udah ngubungin lewat Facebook sih, udah cari lewat Facebook tapi slow respon. Terus udah mau datang tapi nggak jadi datang. Nah, terus keluar masuk komplek tetangga tuh nengok kan, siapa tahu ada orang lagi nembas kan. Sekalian panggil double gitu. job lah bagi dia. Betul. Kan. Nah, udah dapat ternyata nggak sesuai. Awalnya sambil langsung dibersihkan, ternyata udah ditebas ditinggalkan gitu aja. Nah, disitu kan kecewa kita berpikir gimana sih kita supaya bisa langsung dapat tukang dan memang tukangnya itu bagus gitu. Nah, itulah awal mulanya. Wow. Dan nggak terpikir juga langsung pandemi kan. Tapi alhamdulillahnya malah ketika kita launching di 2019, 2020, bulan 1, bulan 2, bulan 3 dan seterusnya itu malah naik itu cepat. Malah naik? Iya, cepat dikenal maksudnya ya. Di tengah-tengah pandemi kayak gitu betul, ya. Betul. Oh, berarti wah keren banget nih Bang Dezen nih, kayak membuka oasis pada saat semuanya sedang kesulitan. Karena waktu itu hitungannya banyak yang di PHK, bener kan ya. Kemudian juga banyak yang kesulitan untuk mencari kerja. Apalagi hitungannya yang betukang ini kan, mohon maaf, hitungannya ekonomi bawah kan ya. Ya itu susah banget. Kalau misalnya satu hari nggak kerja, itu kan nggak dapat kan ya. Betul. Oh, berarti dibantu dengan Bang Dezan. by apa ya hitungannya, by on experience, berarti berdasarkan pengalaman sendiri. Betul. Oh, awalnya seperti itu. Kemudian ini juga saya sempat lihat ini
ada slogan yang unik nih dari Betukang nih. Apa bang yang semudah memesan makanan? Pesan tukang semudah pesan makanan. Kenapa identik dengan pesan makanan nih? Nah gini, dulu kan kita kalau pesan tukang kan misalnya kita mau pindahan rumah, kita butuh tukang-tukang bersih, tukang angkutan, tukang pickup, tukang pindah AC misalnya. Nah itu kan kita ngubungin satu-satu tuh ya, tukang AC-nya satu, tukang secara terpisah berarti secara terpisah kita ngubungin tuh satu-satu kan komunikasinya jadi gak efektif. Nah kalau dengan betukang.id kan kita pernah dapat pujian gitu dari salah satu perusahaan yang pindah kantor. Lewat Betukang ini kita ngubungin banyak tukang cukup lewat 1 jam. Oh, by satu platform. By satu platform, mulai dari pembayaran, pemanggilan, negosiasi harga hanya lewat 1 jam. Wih, berarti dipermudah banget. Maksudnya dari awal kita baru kayak mau reservasi. Betul. Sampai akhirnya, Betul. sampai selesai di platform Betukang semua. Betul, mulai dari survei. Oh, sampai survei juga ada. Dari survei, awal survei, harga, pekerjaan, selesai pekerjaan, pembayaran itu di satu. Jadi nggak ada komunikasi antara tukang dengan konsumen. Semua tuh kita yang handle. Itulah yang sama kayak kita pesan makan di Gojek, kita mau beli beberapa makanan cukup lewat satu pesanan aja. Oke. Nah itu dia. Bisa mengeksplor berbagai macam servis di satu platform yaitu betukang.id. Nah tadi agak sedikit menarik nih. Saya tadi dengar kata abang tuh mendapatkan pujian dari satu perusahaan. Berarti ini pasarnya bukan hanya rumah tangga aja berarti. Betul. Berarti sampai ke perusahaan-perusahaan gitu. Iya, jadi memang kita awalnya kan B2C ya. Jadi langsung ke konsumen rumahan, tapi setelah kita lihat ternyata banyak perusahaan-perusahaan tuh yang ternyata butuh jasa tukang juga gitu. Jadi sekarang kita udah ngehandle perusahaan-perusahaan B2B. Wah, ya kurang lebih udah ada ratusan lah. Bahkan kita pernah dapat kontrak tuh dari perusahaan dari Surabaya. Woi, jauhnya. Untuk ngedevelop jadi dia tuh perusahaan makanan ngedevelop rak-rak untuk di supermarket. Nah, itu kita dapat itu. Sempat dapat kontrak beberapa bulan lah dari mereka. Wah. Berarti dari benar-benar di pandemi itu sebenarnya hitungannya sebagai, kalau orang lain mungkin sebagai sebagai defisit keuangan mereka, tapi kalau Bang Dezen melihat sebagai batu keuntungan. Iya, batu loncatan. Batu loncatan kita. Keuntungannya banyak banget berarti Bang. Iya, karena kan orang takut keluar rumah kan dulu. Terus mau cari tukang juga bingung mau kemana. Tukang juga ngeluh masa pandemi orderan jadi sepi gitu. Iya, banyak banget ya, saya juga lihat ada keluarga dan ada juga di beberapa lingkungan gitu yang agak mengeluh pendapatan yang berkurang karena pandemi kan ya memang kita nggak bisa karena waktu itu juga lagi lockdown kan. Betul. Dan ini inovasi, hitungannya inovasi dari masalah nih. Wah, keren banget. Ini boleh tarik sedikit ke belakang nggak Bang? Kalau kita ngomongin background Bang Dezen dalam hal pendidikan. Background Bang Dezen dalam hal pendidikan ini di S1 atau apa nih Bang? Nah, saya tuh D3 manajemen informatika. Memang udah komputer memang kan. Komputer memang. Teknologi. Berarti udah kebiasaan untuk mengatur secara secara teknologi sistematis ya hitungannya ya gitu. Betul. Dan diaplikasikan di sini. Iya. Oh, oke. Jadi ya punya ilmunya, terus juga punya permasalahannya, ya udah langsung dieksekusi aja. Iya, kolaborasi deh jadinya. Ya dikolaborasikan jadi itu. Oke, Bang, dari 2019 berarti sampai sekarang itu berarti sekitaran mau jalan 3 tahun ya hitungannya? Jalan 4 tahun. Oh, jalan 4 tahun, maaf. Iya, masuk 2000. Oke. Jalan 4 tahun, kendalanya nih Bang. Oke. Ini banyak gak sih kompetitor untuk yang Betukang ini? Karena saya belum secara pribadi ya, saya agak kurang notice nih untuk yang kayak gini nih. Apakah banyak kompetitornya untuk di luar sana ya? Okay. Kalau di Jawa tuh banyak ya, ada tukang.com, Sejasa, Pinhome dan lain sebagainya. Nah, kalau di Kalbar itu Kalimantan sendiri saya udah riset kemarin, sempat ke Kaltim juga, ke Kalsel juga, itu belum ada. Belum ada. Ada pun cuman untuk satu jenis saja. Misalnya dia memang tukang bangunan terus buat aplikasi untuk jasa dia sendiri aja. Khusus tukang bangunan aja seperti itu. Paling gitu doang. Oh, gitu aja. Berarti kesempatannya sangat-sangat terbuka lebar ya untuk ya. Kendalanya nih Bang. Nggak mungkin kan dalam waktu, ya memang awalnya memang banyak dapatkan profit, tapi seberjalanannya ini apakah ada kendala yang terberat gitu Bang? Kendalanya tuh di SDM aja sih. SDM apanya nih? Di tukangnya sendiri, di tukangnya mitranya gitu. Karena
awalnya kan ya sama seperti aplikasi service on demand lainnya, kita bermitra dengan orang luar gitu, orang eksternal lah gitu. Jadi kelemahannya adalah mereka ternyata banyak yang tidak sesuai dengan kriteria kita gitu istilahnya. Ya saya juga pernah kena tipu sama tukang. Wih, iya pernah bang? Pernah. Di Medan kita bahkan pernah ya ganti rugi kan, mau nggak mau, karena tukangnya ternyata maksain. Bukan dia nggak pandai, tapi benda ini perbaikan kulkas saat itu. Udah rusak, udah memang nggak bisa diperbaiki, cuman sama dia dipaksa. Jadi benarnya cuman beberapa jam doang. Habis itu dicolok ke listrik, meledak listrik. Aduh, kulkasnya meledak kulkasnya. Waduh. Nah, dinamonya itu meledak. Ya terus mau nggak mau kita ganti rugi. Jadi dari tukang separuh kita ganti separuh. Gitu. Nah, makanya kan kita strateginya adalah kita sekarang buat lembaga pelatihan sendiri, yang dimana mereka ini dari nol nggak pandai bertukang, itu kita ajarin skill elektronik, komputer atau teknisi AC dan lain sebagainya, dan kita ajarin attitude-nya gitu. Misalnya kalau misalnya kulkasnya udah nggak bisa diperbaiki, mending bilang ke konsumen, jangan dipaksa hanya karena untuk dapatkan uang duitnya, tapi meresiko membuat jadi resiko, buat resiko untuk kerjaan kita gitu. Oke. Ada nggak bang kalau misalnya ya nama juga customer kan kadang-kadang ada yang aneh-aneh nih, misalnya kayak nih ada kerjaan ABC misalnya, cuman dia minta tambahan nih, coba kerjain deh yang sampai E misalnya kerjaannya. Itu ada nggak sih bang gitu bang? Nah awal-awal tuh ya banyak bang ya. Jadi kita udah sepakat pekerjaannya 1 sampai 10. Ternyata di lapangan tukang tuh disuruh sampai 12-13 pekerjaan. Nah jadi ya pada umumnya biasanya kalau aplikasi service on demand tuh udah lebih mendewakan konsumen ya. Kalau kita lebih ke ngedukasi. Nah jadi ketika memang ada laporan-laporan seperti itu kita edukasi konsumennya bahwasanya nggak boleh menyuruh tukang lebih daripada pekerjaan yang sudah disesuaikan gitu. Kenapa? Karena konsumen berpikir pekerjaan tambahannya itu tuh harus sempurna. Sedangkan tukang kan tukang ini kan ya karena kerjaan intinya udah selesai, ini ngebantu ngebantu nih kan dengan sisa-sisa tenaganya intinya dia. Ala kadar lah. Iya gitu, sebisanya dia gitu kan. Cuman kan kadang konsumen nih berpikir ya harus sempurna gitu. Nah jadi ketika ada laporan, oh ini pekerjaan nggak benar gitu ya, kita periksa pekerjaan apa. Ternyata kebanyakan pekerjaan tambahan yang tidak dilaporkan ke admin. Makanya kita pun sekarang tukang-tukang kita tuh kita training bahwasanya yang kita kerjakan adalah apa yang ada di RAP, apa yang ada di RAB. Nah di luar RAP informasi ke kita. Kalau memang teman-teman tukang mau ngerjain gratis, kerjainlah sepenuh hati. Tapi kalau nggak ikhlas, infokan ke kita, nanti kita yang infokan ke konsumen. Seperti berarti itu. Biar sama-sama enak gitu bang ya. Betul. Customer enak, yang pekerja kita juga enak gitu kan ya. Tapi berarti ada maksudnya awal-awal mungkin ada yang kayak gitu ya. Banyak Pak. Banyak ya. Sampai sekarang mungkin ada. Banyak, masih ada. Mungkin yang user baru kayaknya user baru yang ngerasa ya ini kan tukang udah dibayar 150.000 nih untuk 1 hari. Berarti gitu bebas kan? dong mau ngapain ya. Ngerjain pokoknya sampai selesai. Padahal enggak kan. Padahal ya kerjaan misalnya masang keran, masang gagang pintu 150, itu kan ngerjain nggak sampai 1 jam. Setengah jam udah selesai. Terus lah kok udah selesai gitu mikirnya kan. Ya udah ini ngerjain lagi. Padahal kan kita di awal bilang ini bukan tukang harian kayak kita bangun rumah harian, bukan. Ini ya kita ngerjainnya tuh borong. Pekerjaannya apa, kita hitung biayanya. Ya udah tukang ngerjain itu sesuai dengan apa yang diinstruksikan pertama. Kalau ternyata pengerjaan waktunya lebih cepat selesai ya lebih bagus kan. Berarti kan pekerjaan udah selesai. Bukan langsung ditambah-tambah pekerjaan gitu untuk ngabisin waktu, enggak gitu. Makanya untuk harga sendiri kita juga nggak ada harga per jam. Oh jadi? Iya, jadi kalau dulu kan kalau ada salah satu go clean lah gitu, dia kan per jam tuh untuk bersih-bersih. Nah kalau kita nggak pakai per jam, untuk jasa bersih-bersih kita tuh borong semua. Berarti sampai kelar? Sampai kelar. Jadi kita dari awal tuh kita tanya besar rumahnya berapa, terus berapa kamar mandi yang mau disikat, halaman dibersihkan juga apa enggak, rumput-rumputnya ditebas juga apa enggak. Nanti setelah kita hitung semua,
baru kita kasih harga. Dalam artian berapa jam pun itu selesai, ya harganya tetap segitu. Oh, intinya berarti fokusnya adalah berapa banyak unit pekerjaannya. Betul. Bukan durasi. Karena kalau durasi itu kan bisa aja dilama-lamain. Iya, benar. Atau dicepet-cepetin kan. Iya, gitu. benar. Berarti wah ini bagus nih buat teman-teman nih yang user baru atau yang pengen menggunakan platform yang yang ada di betukang.id. Jadi ingat, kita ngomonginnya secara unit kerja, bukan secara durasi. Item kerja. Item kerja, oke, item kerja. Ini boleh tahu nggak Bang? Ini bisa downloadnya aplikasinya di mana nih Bang? Di Play Store. Play Store ya? Di Play Store. Oh, di Play Store. Jadi buat teman-teman nih yang pengen menggunakan jasa dari Betukang ini bisa cepat-cepatan download di betukang.id ya namanya Bang. Betukang.id atau bisa ngecek di website mungkin ada. Di website ada betukang.id juga. www.triple. Ya, benar banget. Oke. Bang, ini kan ngomongin soal usaha Bang nih. Usaha Bang adalah kalau kita secara general berarti secara digital. Secara digital. Nah, menurut Abang nih, perkembangan bisnis digital nih kayak gimana sih Bang sekarang Bang? Atau apakah ada peluangnya sangat besar daripada bisnis secara konvensional atau gimana gitu? Oke. Ya kalau kita lihat kan sekarang cara beli masyarakat juga sudah beda. Dulu mungkin ke pasar ya langsung ke pasar, sekarang sudah ada aplikasi sayur. Mau beli makanan langsung ke toko, sekarang sudah ada aplikasi beli makanan. Karena memang makin kesini kita sudah semakin termanjakan oleh teknologi. Gitu. Bahkan sekarang aja kita mau ngantri obat aja udah ada aplikasinya kan. Iya benar. Untuk ngantri obat gitu. Maka ya dan sifatnya manusia terutama orang Indonesia, kalau ada yang mudah kenapa harus yang sulit? Iya benar banget. Gitu. Nah, apalagi kalau orang Pontianak tuh kan ya mending kita minta bantuan orang atau minta bantuan aplikasi lah ketimbang kita yang langsung ke sana gitu, capek, ribet, panas-panasan gitu kan. Belum lagi ada kendaraan apa enggak gitu, apalagi ibu rumah tangga ditinggal suami bekerja, kadang kan mau bawa motor sendiri juga takut anaknya kepanasan. Iya benar. Nah, jadi ketimbang cari tukang asi keliling ya udah mending lewat aplikasi gitu, ketimbang cari tukang tebas keluar masuk komplek kayak saya dulu kan. Mending lewat aplikasi aja, udah selesai. Berarti hitungannya bisnis digital ini sebenarnya mempermudah ya. Betul. Jadi kayak kita sebagai penjualnya itu lebih bisa touching kepada consumer gitu ya. Betul. Dan ini juga intinya potensi sangat luas. Sangat luas. Pengguna handphone kita juga sudah bertambah, sosial media, internet juga udah semakin cepat. Iya, nggak mungkin ada satu orang nggak mungkin nggak punya HP. Iya. Nggak megang HP satu hari nggak mungkin. Iya benar banget. Kecuali anak pondok. Itu sebulan sekali biasanya. Sebulan sekali. Bang, ada harapan ke depannya Bang buat Betukang? Ya semoga kita semakin bisa membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya dan menaikkan derajat hidupnya para tukang yang dulunya dianggap sebagai ya mohon maaf babu lah gitu kan. Kita udah bayar kamu ngerjain apa yang saya suruh. Nah saya pengen ngerubah pola itu, bahwasanya sebenarnya kita yang butuh tukang gitu. Sebenarnya tanpa tukang permasalahan kita yang di rumah kita nggak bisa ngerjain, nggak bisa nyelesain. Jadi ketika kita manggil tukang, maka berpikirlah kita sedang memanggil pahlawan ya itu ke rumah kita. Sebagaimana pahlawan ya udah dihormatin pekerjaannya, hak-haknya di langsung diselesaikan ketika selesai bekerja, jangan ditahan-tahan. Terus jangan ditambah-tambah pekerjaannya di luar daripada perjanjian awal. Ya, itu jangan seenaknya lah. Iya, nah gitu. Nah saya tujuan adalah pengen menaikkan derajat hidup para tukang tersebut gitu. Oke. Itu tadi untuk buat Betukang nih. Kalau pesan Abang buat anak-anak muda nih atau anak-anak milenial zaman sekarang yang ingin melakukan atau ingin membangun usaha digital, ada kah Bang? Ya, yang pertama eksekusi langsung eksekusi ya. Jangan terlalu banyak rencana ya. Iya, jangan terlalu banyak rencana. Ketika dapat permasalahan, coba berpikir ini bukan sebuah masalah yang harus dihindari, tetapi coba cari solusinya. Dan gabunglah, ikut-ikut kegiatan-kegiatan seperti yang sering dilakukan IBT gitu kan untuk mahasiswa Untan, atau yang biasa di luar juga banyak kegiatan-kegiatan workshop atau meet up pelaku usaha digital. Nah itu yang harus mereka ikutin. Intinya harus cari mentor lah. Nggak bisa berjalan sendiri, nggak bisa bergerak sendiri. Oke, wih keren banget Betukang. Oke, saya juga berharap nanti Betukang kayaknya bisa lebih besar lagi dan memberikan servis yang lebih banyak lagi ya. Amin. Tidak hanya untuk rumah tangga tapi juga
hingga ke perusahaan dan bisa bermanfaat lah untuk semuanya. Amin. Oke, makasih buat Bang Deza. Siap, Nih sama-sama, lagi sibuk sebenarnya, lagi sibuk banget nih hitungannya Bang Deza nih dengan berbagai aktivitas dari betukang.id-nya. Oke, makasih Bang ya. Siap, sama-sama. Nah, buat teman-teman yang lain ya, jangan lupa untuk nantikan episode dari Inkubator yang keren-keren dan inspiratif seperti salah satunya kisah yang sekarang ini. Nah, insya Allah nanti akan banyak lagi kisah-kisah dari Inkubator yang bisa menginspirasi buat teman-teman untuk memulai suatu usahanya. Jadi sampai jumpa, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.